Sobat Sehat, bertemu lagi di program Tanya Dokter. Dan pada program kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit kulit, yaitu vitiligo. Nah, vitiligo kemarin kita memperingati Hari Vitiligo Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2021. Dan tahun ini memasuki tahun ke-11. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang penyakit ini langsung dengan dokter atau ahlinya, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit UNS. Ada Dokter Triasari Oktavriana, MSc SPKK. Selamat siang dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan singkat dok, sebenarnya penyakit vitiligo itu penyakit seperti apa? Jadi vitiligo merupakan suatu gangguan depigmentasi yang ditandai dengan adanya bercak putih yang menyerupai susu berbatas tegas yang dapat mengenai kulit, mukosa, serta rambut. Jadi hal ini terjadi karena adanya gangguan melanosit fungsional, di mana sel pigmennya tidak mampu memproduksi pigmen warna pada kulit sehingga menimbulkan bercak kulit yang berwarna putih. Untuk penyebabnya sendiri dok, itu apakah memang disebabkan oleh faktor genetik atau mungkin ada faktor lainnya dok? Ya, sebenarnya ada beberapa teori terkait dengan penyebab dari vitiligo ini. Jadi yang pertama memang karena autoimun, kemudian adanya imbalance atau ketidakseimbangan oksidatif. Kemudian ada teori tentang neurochemical. Cuman memang yang menjadi masalah biasanya pada individu dengan vitiligo lebih banyak predisposisi faktornya karena faktor genetik. Jadi memang semakin dini onsetnya, biasanya keterlibatan adanya faktor genetik memang jadi lebih kuat. Kita bicara di sini faktor predisposisi itu faktor genetik, sedangkan untuk faktor precipitating atau faktor pencetus biasanya terkait dengan bahan-bahan kimia, kemudian juga bisa dari paparan UV, dan beberapa memang masih diduga bisa terjadi juga karena infeksi virus. Berarti semisal itu memang secara genetik itu mungkin tidak ada dari faktor genetik, tetapi penggunaan kimia semisal mungkin skincare atau make up itu bisa berarti dok? Sebenarnya kalau untuk penggunaan kimia itu beberapa yang diduga bisa mencetuskan, biasanya penggunaan dari agen-agen yang mengandung depigment atau bleaching seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan dari harian yang diduga bisa menyebabkan terjadinya mencetuskan terjadinya vitiligo, kita bisa melihat dari penggunaan deterjen atau produk-produk pemutih, hidroquinone seperti itu. Kemudian dok, biasanya memang untuk vitiligo itu banyaknya menyerang usia-usia lanjut usia ya, bener kan ya dok ya? Apakah memang penyakit ini hanya menyerang di usia lanjut usia, apa bisa terjadi di anak-anak atau bayi? Sebenarnya kalau melihat angka kejadiannya justru 50% itu terjadi di usia muda. Jadi hampir separuh kasus itu onsetnya justru di bawah usia 20 tahun. Sedangkan di rentang usia di bawah 20 tahun itu faktor genetik ternyata justru lebih banyak berperan. Sedangkan ketika onsetnya terjadi vitiligo pertama di atas usia 40, itu justru faktor lingkungan yang akan lebih banyak berperan, seperti itu. Jadi bukan berarti lebih banyak di usia tua, bukan. Jadi kadang memang yang sering terjadi kalau wanita biasanya ada noda-noda 1-2 segera dibawa periksa. Jadi kesannya angka kejadian vitiligo lebih banyak pada wanita, padahal kalau dari sejumlah laporan dari berbagai center pendidikan atau yang pernah melakukan penelitian, sebenarnya angka kejadian vitiligo pada pria dan wanita itu sama, tidak memandang ras, tidak memandang jenis kelamin maupun usia, seperti itu. Jadi memang kenapa kok lebih banyak usia tua, ya karena mungkin waktu masih muda mereka tidak terlalu mempedulikan, sedangkan usia tua sudah lebih banyak ini kan apa istilahnya lebih banyak waktu luang. Jadi kesannya kayak yang berobat pasien usia lanjut gitu kan ya. Gitu. Berarti memang persentasenya sama ya dok ya, berarti bisa menyerang juga di usia anak-anak, bayi gitu ya dok ya. Untuk kesembuhannya dok, memang banyak yang mengatakan untuk vitiligo ini adalah penyakitnya tidak bisa sembuh, apakah itu benar dok? Jadi gini, tantangan pada
penanganan penyakit vitiligo ini adalah nomor satu biasanya pasien denial dulu ya. Jadi memang yang berat itu adalah meyakinkan penderita. Jadi vitiligo ini sebenarnya bukan penyakit yang membahayakan, bukan, tapi memang akan memberi dampak psikologis yang lebih berat ke penderitanya. Jadi belum lagi nanti di masyarakat sendiri ada stigmatisasi seperti harapannya dengan kita semakin mensosialisasi dan masyarakat juga makin mengetahui vitiligo, tidak perlu takut. Vitiligo itu bukan penyakit menular, tidak berbahaya, dan kita harus membangun rasa percaya diri dari pasien tersebut. Untuk penanganannya bermacam-macam karena kita tetap harus melihat faktor usia, kemudian luas areanya, terus tetap ada ya kita lihat riwayat penyakit keluarganya seperti apa, apakah memang ini faktor keturunan atau bukan. Terus yang seperti itu yang kita mesti diskusikan. Jadi yang penting untuk pengobatan vitiligo ini butuh faktor ketelatenan, sabar, kerjasama antara dokter dan pasien, karena memang cukup lama untuk merepigmentasi, untuk merangsang kulit pigmennya untuk tumbuh kembali, untuk menghasilkan kembali. Jadi intinya tetap bisa, tapi harus sabar dan butuh waktu. Yang penting pada penderita vitiligo itu jangan sampai stres, karena begitu stres itu akan membuat vitiligonya makin melebar. Dan kadang memang begitu bisa menekan faktor stres itu, tidak menutup kemungkinan juga bisa merangsang repigmentasi spontan. Jadi kadang vitiligonya jadi muncul pigmennya sendiri juga bisa, karena begitu dia sudah menerima keadaan, dia istilahnya merilis faktor oksidan yang racun yang bisa merusak pigmen tadi, insya Allah kadang pigmennya bisa mengalami repigmentasi. Meskipun tidak banyak sih. Berarti untuk treatmentnya sendiri dok, itu apa saja berarti dok untuk vitiligo ini? Sebenarnya ada berbagai macam pilihan, mulai dari obat oles, kemudian yang diminum oral, atau yang seperti kita punya di rumah sakit UNS ada fototerapi, neuroben UVB. Jadi nanti ada kriteria khusus kapan pasien itu bisa dilakukan fototerapi seperti itu. Biasanya memang luas areanya sudah lebih dari 20% seperti itu, nanti bisa dilakukan fototerapi. Kemudian yang lain bisa juga dilakukan tindakan intervensi, misalnya dilakukan tandur kulit, jadi untuk merangsang pigmennya muncul kembali itu juga. Jadi intinya banyak metode terapi, dan kita sampai saat ini memang masih mengembangkan terus untuk mencari terapi yang cukup efektif untuk merangsang pigmen tersebut tumbuh kembali. Jadi harapannya dengan acara ini masyarakat jadi lebih bisa menerima penderita vitiligo juga tetap percaya diri bahwa cantik itu tidak ditentukan dari warna kulitnya. Betul, jadi apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda perbuat untuk masyarakat itu yang lebih penting. Jadi malah di tema World Vitiligo yang sekarang ini, yang kebetulan tuan rumahnya adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Perdoski. Mereka mengkampanyekan Dare to Bare, jadi malah tidak usah ditutupi pakai kosmetik, jadi biarin apa adanya. Anda dengan seperti itu justru melatih self love, jadi mencintai diri sendiri, rasa percaya diri, jadi tidak usah pedulikan ini, yang penting bagaimana karya Anda di masyarakat.